Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilio, nomor absen 5. Nama saya Muhammad Jermafa, 16. Nama saya Komputer Saputra, absen 4. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan perangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan keuangan. Tujuannya untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dalam pertukaran barang dan jasa, proses produksi, hingga investasi agar semua berjalan sesuai aturan hukum. Selain itu, hukum bisnis berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha, serta menjadi sarana penyelesaian sengketa secara adil. Selanjutnya itu berikut beberapa aspek utama dalam ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama, pendirian dan struktur perusahaan. Ruang lingkup pendirian ini mengatur prosedur pembentukan badan usaha seperti PT, IV, firma, dan koperasi. Yang kedua yaitu kontrak dan transaksi. Kontrak transaksi ini memiliki hubungan kerja sama dalam bisnis yang harus dituangkan dalam kontrak agar memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual, meliputi perlindungan terhadap karya cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. Yang keempat, hubungan ketenaga kerjaan, mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak, upah, jaminan sosial, keselamatan kerja. Yang kelima, perlindungan konsumen, memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak dirugikan oleh produk yang beredar di pasar. Yang keenam, pasar modal dan investasi, mengatur kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun asing serta mekanisme perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis adalah aturan yang terjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya. Hukum ini berlaku secara resmi baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun kebiasaan yang tidak tertulis. Sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat, hukum juga mengatur proses transaksi dalam bisnis. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mematuhi hukum agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan. Sumber hukum formil berdasarkan cara pembentukannya adalah tempat di mana hukum dapat ditemukan, dipelajari, dan ditetapkan secara resmi. Hukum ini terbentuk melalui berbagai proses dan mempunyai dasar yang jelas dalam sistem hukum suatu negara. Subjek dan hukum dan subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum adalah memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak, ataupun yang menjadi sumber hukum adalah satu manusia atau orang pribadi yang sehat rohani, jiwanya tidak dibawa pengampunan. 2. Badan hukum, badan batas. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Untuk itu mereka harus mewakili dalam melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya adalah objek hukum. Hukum adalah segala sesuatu yang menjadi hubungan hukum antara para pihak. Menurut pasal 5 pasal 3 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi satu benda berwujud, yaitu benda yang dapat dilihat dan diraba seperti rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya. 2. Benda tidak berwujud, yaitu hak-hak yang tidak berwujud secara fisik seperti hak cipta, hak merek, paten, dan
lisensi. Kesimpulannya adalah hukum bisnis merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis, termasuk perdagangan, industri, dan keuangan. Hukum bisnis tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip Islam. Dengan memahami hukum bisnis, pelaku usaha dapat beroperasi secara aman, profesional, serta mampu menghindari konflik hukum yang mungkin muncul di kemudian hari. Dan dari kami, mohon maaf kalau sebenarnya kurang apa ada yang ingin ditanyakan? Saya yang pertama. Satu lalu dari waktu itu ya silakan. Biasanya cowok terakhir aja. Bukannya itu cowok terakhir aja. Tolong tampilkan biasanya kan kita mendengar di dunia bisnis itu ada yang namanya money laundering. Nah, di sisi hukum negara hal tersebut juga tidak dibenarkan. Di sisi etika dalam berbisnis juga tidak dibenarkan juga. Menurut kelompok itu seperti apa tanggapannya tentang pengumuman hukum negara dan hukum etika? Menurut Anda di money laundering itu hukum negara dan hukum etika dalam bisnis itu seperti apa? Bisa saya naik terlebih dahulu, saya ingin belum pertanyaan. Ya, kemudian jalan. Baik, silakan. Saya Kurnia. Itu kan judulnya tentang hukum bisnis mana? Oke, saya tanyakan itu tentang apa? Hukum tentang izin usaha. Ya kan? Ya. Yang saya tanyakan itu sebuah usaha harus memiliki izin usaha itu dilihat dari apanya? Maksudnya saya apa kalau dilihat dari caranya itu apakah semua usaha walaupun yang kecil banget harus memiliki izin usaha atau hanya usaha yang sudah besar saja? Sebenarnya kalau izin usaha itu kita apa ya? Supaya tidak diklaim oleh orang lain. Kalau maksudnya, kayak kita izin kepada negara itu izin menambah pertanyaan, izin usaha. Kan saya pernah lihat berita yang penggerbekan toko menjual miras, alasannya tidak memiliki izin usaha. Kan berarti kayak toko tersebut itu bisa memiliki izin usaha, dikenakan semacam hukuman gitu kan. Nah, kalau misal kayak usaha-usaha pinggiran yang pedagang kaki lima gitu, apakah juga harus memiliki izin usaha kayak yang saya maksud itu?
atau mungkin penerapan izin usaha dilihat dari skala besarnya usaha yang dijalankan. Nah, itu. Kalau menurut saya, kalau untuk skala besarnya itu nggak bergantung pada skala besarnya. Kenapa? Karena izin usaha itu supaya kita usaha yang kita miliki itu tidak diklaim oleh orang lain. Jadi kayak ini usaha kita, kayak misal Basreng Bang Abdi, dan Basreng Bang Abdi. Basreng kan Bang Abdi kan punya Bang Abdi. Nah, itu kan nanti ketika ada orang yang mau bikin usaha Basreng mengatasnamakan Basreng Bang Abdi, itu kan bisa kita lakukan secara hukum nanti. Bisa kita bubarkan lah usaha yang mengikuti Bang Abdi itu. Maksud saya kan kalau itu namanya hak paten. Kalau yang Anda maksud bukannya namanya hak paten. Nah, terus Yang saya maksud itu kan itu yang saya masalahkan itu kayak yang pernah saya dengar di berita yang saya sebenarnya kayak penjual miras tapi tidak memiliki izin usaha, terus yang kena semacam hukum. Nah kalau gitu misal kalau pedagang kaki lima yang sama-sama nggak punya izin usaha seperti yang ada di berita tadi, apakah akan terkena pidana juga gitu? Menurut saya sih kalau izin usaha itu menurut izin usaha itu wajib, tapi tergantung resikonya terlebih dahulu. Resikonya jika resiko semakin tinggi maka bisnisnya itu akan semakin kompleks lah. Maka kayak tadi yang ditaruhkan seperti miras kan sebenarnya resikonya tinggi. Itu biasanya ada izin usahanya tapi sangat kompleks, nggak kayak baru dari bulan KPKM KM gitu. Tapi kalau misal saya buka warkop kecil-kecilan itu tetap harus memiliki surat izin usaha gitu ya? Ada minimal NIB yang didaftarkan. NIB itu nomor Indo izin kan kita kalau bikin usaha kan kita pasti memiliki usaha tempat itu ada izin buat tempatnya juga kan. Saya mau tanya lagi, kalau misal macam bilang tadi izin di sebuah tempat ya? Ya. Kalau misal saya punya usaha online gitu yang dikelola dari rumah, apakah tetap harus ada izin usaha? Kayak misal jualan di Facebook yang jualannya di mana kita sendiri gitu. Ya, apa ya? Itu izin tempat. Kan kalau dikatakan izin tempat kan tidak perlu izin pada rumah kita sendiri. Nah, yang lain itu mas, kan kalian kan bikin usaha di tempat orang lain. Kan kalau kalian bikin usaha di rumah kalian, masa kalian harus izin kepada diri kalian sendiri? Ini sebenarnya harus buat atau enggak? Ya, tergantung usahanya. Tadi kalau online nggak harus menurut saya. Online nggak harus menurutnya masnya ya. Kecuali kalau online kita jual online tapi ada marketplace juga. Oke. Kalau misalnya balik lagi ke masalah yang katakan yang saya katakan yang menjadi berita yang masalah beras. Kalau jualannya di rumah gitu, apakah kalau ketangkep tetap dipidana karena tidak memiliki surat izin usaha? Kan itu udah termasuk ilegal. Yang miras itu kan juga di Indonesia kan kita tahu sendiri. Notabene mayoritas Islam. Kalau kan kita kalau memperjualkan miras-miras itu kan kita harus memiliki izin. Kita dari kata mirasnya itu udah termasuk udah apa ya? Negatif lah. Tuh. Ada tambahan lagi? Apakah maksudnya yang harus memiliki izin itu yang jual ilegal gitu? Soalnya kan yang jual miras kan juga ada yang resmi gitu. Berarti dia punya surat izin. Ya kan. Kalau yang resmi kan seperti di surat sini sama di Surat itu kan surat ini kan itu memiliki surat izin, jadi diperbolehkan, tapi dengan pastinya dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang mengkonsumsinya itu pasti memiliki rentang umurnya. umur 25. Kurang tahu kan? Ya, Berarti untuk menentukan apa usaha harus memiliki surat izin itu parameternya itu kayak salah
satunya yang punya resiko tadi itu yang katanya Mas Bidan. Ya harus diterbitkan. Ada lagi dari kurangnya mungkin. Berarti kalau yang usaha dari rumah itu kayak online itu boleh saja tanpa ada surat izin dari rumah selama itu tidak beresiko. Apakah benar? Ada yang eBay. Kecuali kalau kita marketplace kan itu pasti kan dapat surat izin dari marketplace-nya itu kan. Kalau dari Facebook enggak? Emang ada bapak Kan kita grup enggak sih? Facebook lebih ke grup jual beli barang itu. Tapi ya kan kayak tahu yang di IG tapi store itu. Ya. Bisa dia cuma jualan tapi nggak ada Facebook. Kalau di Facebook lebih ke kayak jual beli nggak sih? Kayak nggak ada marketplace yang menaunginya. Biasanya juga cuma buat marketing ya sih. Cuma bagi share info. Misalnya kan ada orang yang info dijual dulu 100.000 kan gitu kan? Dulu video. Udah, pertanyaan saya gimana? Masih tunggu dari punya ada mau yang mau ditanggapi terlebih dahulu. Mungkin cukup. Terima kasih ya. Mungkin kita jawab pertanyaan dari yang lain. Mungkin tapi bisa diulangi pertanyaannya. Ya. Ya. Ada kuncinya money laundering. Tanggapan kita terhadap money laundering. Ya, dari segi hukum negara dan hukum etika berbisnis. Pakai uang haram itu kan baik bagi partner mungkin dan bagi konsumen juga. Itu tidak semua uang haram tidak baik. Kalau uang haram hasil dari itu kan tidak ada yang dirugikan. Kalau uang haramnya dari korupsi baru yang tidak baik. Dan money laundering itu biasanya kebanyakan yang melakukan si koruptor itu kan ya ya setahuku ya kalau money laundering itu ya kan kita mau dapat uang banyak dari korupsi ya kan bingung uang dari mana ya itu akan kedetek dari pihak moro-moro di akhir sakit biasanya itu dari money sistemnya itu ya bukan usaha walaupun usaha sepi tapi tetap ada laporan pemasukan lah. Laporan pemasukan itu kan dilihat dari orang perbankan kan di termasuk wajar padahal itu uangnya sendiri. Seperti apa? Menurut kita juga nih. Dan menurut saya juga ini sama. Kalau menurut kita kan dari awalnya kan kita mau bikin usaha itu kan udah negatif kan dengan korupsi itu tadi. Korupsinya aja kan udah negatif. Nah, korupsinya itu kan udah negatif. Terus digunakan buat money laundering untuk memanipulasi data uangnya. Bukan gitu. Ya, Kan itu kalau misal sumber dananya dari hal lain bukan korupsi, misal temuan harga mungkin itu harta karun terus dibuat dan menurut buat sahabat bagaimana? Tergantung keyakinan sih mas, tergantung temuan. baru kamu ya. Kalau
kan semua kan nggak boleh kan. Terus dietika mengambil dianggap merugikan masyarakat karena dana ilegal biasanya berasal dari tindak pidana juga. Makanya misalnya orang-orang yang menolakkan berpidana biasanya orang yang nggak benar. Ada sapi. Oh, ya. Dalam lagi dari kami Sama partner. Sama partner, Partnernya juga bermain seperti itu. kalau secara partner kan nggak ada transparansi ya. nggak ada untungnya satu sama lain kan? Itu kan cuma salah satu pihak aja. Ya, itu kan udah diatur di seperti slide yang ini. Itu kan ada yang kedua itu kan kontrak dan transaksi kan. Kontrak dan transaksi itu kita udah mengatur supaya salah satu pihak itu tidak dirugikan. Pak, masalah boleh ya. Maksudnya yang partneran berdua itu nanti gimana? Kan contoh level buka usaha kayak yang gawe restoran bahkan dia kan nyepakno tempat furnitur dan mungkin SDM juga lah, sedangkan berpartner dengan illegal yang menyuplai barang tapi sama-sama dengan uang money laundering tersebut. Bagaimana efeknya? Efek terhadap si pemilik usaha atau terhadap warga sekitar? Ya pada kedua owner tersebut. Kalau untuk efek sih pasti dia nggak akan rugi sih, kan biasanya seorang yang agak koruptor kalau melakukan money laundering kan hanya cuma buka usaha yang tidak berjalan apa-apa, yang tujuannya hanya memasukkan data aja supaya uang yang asal muasalnya ilegal jadi tercatat supaya bisa masuk ke rekeningnya. Kalau untuk efeknya sih ya tidak ada apa-apa menurut saya. Kan biasanya tujuannya hanya membuka usaha yang seolah-olah berjalan lah, kan dianya juga pasti tidak akan rugi menurut saya. Mungkin Mas yang di depan di sana apa ini? Bagaimana? Ayo, mungkin saya ingin meminta pendapat nomor 7 mengenai undang-undang Cipta Kerja. Nah itu kan undang-undang Cipta Kerja kan lebih diuntungkan bagi pengusaha, bagi buruh kan lebih tidak menguntungkan karena kan di UU Cipta Kerja bagi investor itu semuanya dipenuhi ya, istilahnya perizinan ataupun pertanahan dan lain-lain. Nah untuk buruh itu seperti PHK itu dia nggak dapat imbalan gitu, nggak dapat, terus uang cuti itu juga tidak dapat. Nah itu kan menyusahkan para buruh. Nah bagaimana pendapat kelompok 7 tentang undang-undang tersebut? Sebelumnya UU Cipta Kerja ada di PPT saya nggak? Walaupun tidak ada. Ya saya namanya. Setidaknya kan topiknya tetap sama. Iya, saya bertanya ada tidak gitu. Jawab Kalau orang familiar mungkin sebelumnya bisa disebut omnibus law, Mas. Nah pada 5 bulan setelahnya itu dirubah jadi UU Cipta Kerja. Makamu ono omnibus law ya. Yang bapak aja malah tahu. Makamu ono lho. Kalau kondusif gini mas,
Diulangi lagi mas, malah nanya mas. Guys, pendapat Anda tentang undang-undang tersebut gimana mas? Apa sebelumnya saya belum familiar dengan undang-undang itu mas. Lah, Loh, kok kok bisa? bisa? Tapi kan itu dia Oh, ganti pertanyaan lah, ganti pertanyaan lah. Kan topik Anda. Iya Ya. Oh, sore. Kata terus mengarah golek. Tanggapannya itu UU Cipta Kerja. Cipta Kerja itu punya niat baik untuk memperbaiki iklim usaha, bisa menarik investor dari luar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kelemahannya ada pada imbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial. Nah, terus itu gimana mas? Kita itu lebih baik memperbanyak lapangannya, tapi gajinya itu tidak mensejahterakan apa mensejahterakan karyawannya, tapi lapangannya itu nambahnya sedikit mas. Jadi lebih baik mananya mas? Memperbanyak apa mensejahterakan buruhnya mas? banyak lapangan kerja. Nah, memperbanyak lapangan apa mensejahterakan buruhnya? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri yang bagus itu mensejahterakan pekerjanya. Karena buat apa kita memperbanyak lapangan kerja tapi yang dipekerjakan itu tidak sejahtera, maksudnya lebih ke kayak satin gitu loh. Kayak bukan sakit apa ya? Ya kekurangan capean, apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Kalau menurut saya itu. Dan tapi kan di Indonesia sendiri kan kita tahu sendiri lapangan pekerjaan itu kan berkurang kan. Itu mana ya? Saya juga bingung mas. Tapi kalau menurut saya lebih baik mensejahterakan pekerjaannya terlebih dahulu. Terima kasih mas. Sama-sama. Ayo, tanya lagi. Ada yang ditanya lagi? Masih banyak waktunya, silakan nggak apa. Nah, iya silakan nggak apa-apa. Masa enggak? Enggak tuh bener. Loh, ini jadi tetap enggak? Cekap. Yang masih presentasinya. Kan selesai ke rumah bisa ada bahasa sendiri. Saya tutup dan sampai 3 kalau nggak ada saya tutup nih. Aman serang. 1, 2, 3. Ada yang tanya nggak? Si nomor pasar nomor dan iya oke.
Ya, maksudnya yang poin nomor 6 itu apa? Pasar modal dan investasi. Pasar modal ini maksudnya yang mengatur kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun asing serta mekanisme perdagangan saham dan instrumentasi keuangan lainnya. Aspek ini menjamin agar setiap kegiatan investasi berlangsung sehat dan transparan di bawah pengawasan lembaga resmi seperti OJK. Kalau untuk masalah pasar modal kan beberapa waktu ini kan menteri kita akur kan menanam banyak menurunkan banyak dana ke bank untuk dijadikan modal oleh usaha-usaha UMKM. Menurut kelompok 7 bagaimana? Lah, Ya bagus, sekarang itu kan menanam kan tujuannya Pak Pur kan bahaya dong. Bahaya itu untuk memberikan kesempatan untuk berwirausaha. Bagaimana tanggapan kelompok 7 tentang kebijakan Bapak Purbaya di dunia investasi dan pasar modal? Itu modelnya dipinjami ya mas? Oh iya, tapi kan ada bunganya. Bunganya besar. Lebih kecil karena dana yang dibutuhkan banyak sekali. ya, kalau menurut saya itu baik meskipun dari pinjaman Misalkan bunganya tidak memberatkan. tidak memberatkan pinjam dan usahanya nanti akan berlangsung dengan baik usahanya. Kenapa Pak Pur itu ngasih dana yang besar itu buat UMKM semua itu agar meminjam memang dengan pajaknya diturunkan itu biar semuanya memang meminjam di banknya. Ada tambah lagi? Kalau Sudah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau presentasi kami banyak kurang ya. Soalnya yang menarik sudah milik orang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah bertanya. Tapi ingat tadi sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok tadi ya. Langsung nggak sih dua kita mari.